mengucap syukur buat pagi hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu semalam buat setiap kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh menikmati pagi hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kami. Saat ini Tuhan, keberadaan kami tahu semua karena cinta-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini Kamu siapkan hati kami, sungguh-sungguh kami mau datang kepada Engkau. Kami mau menyembah, kami mau memuji Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Mari beracaralah di ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau yang ambil alih pimpinan dari awal sampai selesainya. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami. Hadirat-Mu, lawatan-Mu menjamah dan memenuhi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam satu nama yang terindah, hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Semua yang memuji dan bersorak bagi nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Kabar yang luar biasa, amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Mari pagi hari ini berikan ekspresi yang luar biasa, kita memuji Dia Yesus yang besar dalam hidup kita. Dia pencipta dalam hidup kita, amin. Haleluya. Datanglah dan bertahlah Tuhan pagi hari ini. Kami mau bersorak untuk nama-Mu Yesus. Penuhi
pagi hari ini saya percaya bahwa keberadaan kita semua karena kasih dan kebaikan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini kita boleh katakan, Tuhan, hidup kami ini adalah penyembahan bagimu. Berikan pujian syukur, berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur kami hanya bawa kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa
Inilah menjadi pujian kami, inilah menjadi pengagungan kami Tuhan. Dan ini menjadi doa kami Tuhan, di mana hidup kami yang Tuhan sudah tebus lewat kematian-Mu di kayu salib. Bahkan Engkau telah berikan kami kemenangan lewat kebangkitan-Mu Tuhan, sehingga Engkau berikan tempat bagi kami dalam kekekalan di masa akan datang. Kami akan memberikan hidup kami akan persembahkan seluruh hidup kami Tuhan, yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, Roh Kudus terus melawat kami, sehingga lewat setiap Tuhan hidup kami, ibadah kami, pelayanan kami menjadi satu korban persembahan yang berbau dupa harum naik ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu selama ini, buat pertolongan Tuhan, terlebih dalam ibadah ini. Baik jemaat-Mu yang sedang mengikuti lewat ibadah live streaming, terlebih kami yang hidup dalam pelayanan pertemuan dengan persekutuan bersama orang-orang seiman dalam gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang mengurapi kami, Tuhan sedang melawat kami Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, berikan kami telinga seorang murid yang dengar-dengar akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berjalan dan bisa menang dalam setiap perjuangan iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh Tuhan pemberitaan firman-Mu, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu, biarlah Engkau yang melawat, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengetahuan, dan memberikan kami roh untuk mengalami firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih menikmati dan merasakan di mana kebahagiaan kemenangan di Paskah minggu lalu, saudara kasih. Sehingga biarlah sukacita itu, kemenangan itu terus terjadi dalam hidup kita, sehingga kita menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Terlebih saat ini diberikan satu tema yang sangat praktis ya, impactful life ataupun hidup yang berdampak. Ini satu tema yang sangat praktis, di mana kita lihat kekristenan itu adalah praktis. Kekristenan itu tidak sekedar teori, kekristenan itu tidak sekedar imajinasi, kekristenan itu tidak hanya sekedar iman semata, tetapi kekristenan itu adalah satu kehidupan praktis, di mana kita harus menjadi dampak yang baik. Amin. Berbicara tentang hidup yang berdampak, mungkin kita perlu merenungkan sejenak. Sejak kita menjadi orang yang menerima Kristus dalam kehidupan kita, bagaimana perjalanan rohani kita? Apakah kita sudah menjadi Kristen-Kristen yang praktis? Atau kita selama ini hanya sekedar mengetahui kekristenan itu lewat membaca, mendengar, dan pengetahuan saja? Karena kekristenan yang sesungguhnya adalah hidup dalam perubahan yang berdampak. Misalnya dalam keluarga, kita mungkin merenungkan ya, bagaimana kita setelah mengenal Kristus, bagaimana kita setelah menerima Kristus, bagaimana kita di tengah-tengah keluarga, apakah kita melakukan satu hal yang berdampak. Misalnya perubahan-perubahan yang sangat sederhana pun, tetapi itu membawa satu pengaruh yang baik bagi keluarga. Bagaimana dalam pekerjaan, bagaimana dampak yang kita lakukan. Apakah kita sudah menunjukkan satu kehidupan Kristen yang praktis, yang memiliki satu tindakan-tindakan dalam kekristenan. Sehingga kekristenan itu tidak hanya berbicara soal imajinasi, iman semata, ataupun teori yang menyenangkan. Tetapi ada satu kehidupan yang nyata. Bahkan Rasul Paulus juga katakan kita menerima Kristus tidak hanya sekedar percaya, tetapi harus ikut menderita bersama dengan kematian Kristus. Amin. Dan dikatakan berbuah. Berbuah itu sama dengan berdampak. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mendefinisikan kata hidup berdampak seperti ini, saudara kasih.
Kita perhatikan yang pertama, proses pertumbuhan kekristenan harus dimulai namanya tertanam. Lalu setelah umat Tuhan tertanam dalam gereja lokal, dalam iman, dalam seluruh pengenalan akan Kristus, maka dia akan mengalami namanya proses pertumbuhan. Dalam proses pertumbuhan itu banyak hal yang akan terjadi. Hidup praktis kekristenan. Bisa menjadi orang yang menyenangkan, bisa menjadi bakat-bakatnya yang dulu yang tidak tersalurkan sekarang menjadi tersalurkan. Dulu dia di gereja hanya pasif, sekarang dia mulai aktif. Itu namanya mulai masuk dalam pertumbuhan. Yang dulunya dia mengenal kekristenan itu pandangan sempit, sekarang dia mengetahui kekristenan itu adalah berbicara tentang Kristus. Lalu setelah itu masuk dalam proses berbuah. Inilah namanya dampak. Jadi proses itu harus dialami, saudara. Tidak mungkin kekristenan berbuah kalau tidak tertanam di dalam Kristus. Tidak mungkin kekristenan menghasilkan buah yang baik kalau mereka tidak mengalami pertumbuhan. Jadi proses itu menjadi satu paket yang tidak terpisahkan. Makanya saudara kasih pergumulan dalam kekristenan itu memang satu kehidupan praktis. Tidak hanya sekedar iman, tidak hanya sekedar percaya. Ada satu tindakan-tindakan yang beresiko yang membayar harga supaya mereka tertanam dalam iman, dalam gereja, dalam ibadah. Sehingga lewat tertanam itu maka dia akan bertumbuh. Artinya ada satu pergerakan, amin. Progres saudara kasih. Makanya saya senang kita di Mahanaim setiap tahun ada namanya jemaat itu selalu bertambah dalam keinginan melayani. Ini namanya pertumbuhan. Karena apa? Kekristenan itu bukan berbicara pengetahuan. Kekristenan itu berbicara tentang hidup yang praktis. Hidup yang melakukan kehendak Allah. Lalu berbuah dan berdampak. Buah itu akan manis. Buah itu akan enak. Buah itu tidak akan busuk kalau dia mengikuti prosedur definisi hidup yang berdampak di dalam Kristus. Yang pertama adalah tertanam di dalam Kristus. Berarti dia memiliki dasar pengetahuan, filosofi, tindakan-tindakan, semua itu berdasarkan firman Tuhan. Di mana orang lain kalau menyelesaikan masalah, menyakiti, membenci, tapi di dalam Kristus justru kalau punya masalah, mengampuni, mengasihi, amin. Itu namanya tertanam di dalam Kristus. Sehingga setelah itu menjadi hidup yang tertanam, menjadi gaya hidup. Kalau sudah menjadi gaya hidup lalu dia akan bertumbuh. Roh yang dimateraikan dalam hidup kita akan memberikan kita pergerakan terus. Menginginkan suatu pengenalan Tuhan yang lebih dalam. Sampai masuk terlibat dalam berbagai hal melayani Tuhan. Baik sebagai aser, baik sebagai pendoa, baik sebagai WL singers, baik sebagai pemusik. Apapun yang bisa melakukan melayani baik sebagai penjemput jemaat itu pelayanan saudara. Itu adalah hidup praktis, buah yang manis di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, ini menjadi mendasari kita harus paham. Supaya apa? Kenapa saat ini kita tidak mengalami dampak? Kenapa saat ini kita belum menghasilkan buah yang manis? Mungkin prosedur pertumbuhan itu tidak terjadi seperti yang saat ini kita pelajari. Mungkin dia merasa bertumbuh tetapi tidak tertanam di dalam firman Allah. Mungkin dia melayani semangat tapi tidak tertanam dalam firman Allah. Sehingga waktu terbentur dengan sesama teman pelayanan, sesama jemaat langsung sakit hati, tersinggung, lalu mengundurkan diri dari pelayanan. Lalu dia mulai menyalahkan Tuhan dan menyalahkan dirinya. Kenapa? Karena dia langsung masuk ke tahap pertumbuhan tetapi tidak tertanam di dalam iman, di dalam ibadah, di dalam gereja lokal. Haleluya. Tapi kalau dia sudah mengalami namanya tertanam dengan benar, maka dia akan menghasilkan buah-buah yang baik. Mungkin tidak sesempurna seperti yang kita bayangkan, tapi kita tahu kita sedang mengalami dampak yang baik. Amin. Haleluya. Memang kekristenan seperti itu saudara. Sehingga kita lihat kekristenan itu menjadi cahaya
bagi dunia. Nah, ada satu tokoh di mana kalau kita tahu 142 tahun yang lalu dunia ini mengalami namanya gelap yang tidak ada namanya lampu. Tetapi ada satu tokoh namanya Thomas Alva Edison mengubah dunia dari kegelapan. Seorang yang punya mimpi, dia ingin ada sebuah lampu yang menyala karena aliran listrik tanpa terbakar. Tanpa kena lelah, selalu gagal dalam ratusan kali percobaan. Tetapi dia selalu membuat ribuan percobaan. Orang sekitarnya cuek dengan apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison di labnya, saudara. Mereka menganggap Thomas Alva Edison ini sudah aneh. Bayangkan percobaan ratusan bahkan ribuan. Gagal tetapi terus dilakukan tanpa lelah. Namun menghasilkan berita yang manis. Pada 21 Oktober 1979, bola lampu di tangannya Thomas Alva Edison yang sudah melakukan banyak proses pembaharuan ternyata berhasil menyala. Dan apa yang terjadi, saudara? Alva Edison tidak pernah memikirkan dampaknya lampu itu sekarang. Dunia bisa berkembang dengan pesat oleh karena penemuan, oleh karena Thomas Alva Edison membuat satu pengaruh, membuat satu dampak dalam hidupnya. Sampai sekarang kita bisa menikmati terang dimanapun kita, bahkan di tempat perjalanan ada lampu. Sehingga semua perekonomian bisa berjalan dengan baik. Semua kehidupan bisa berjalan dengan baik dan mengalami progres. Tidak terbayangkan oleh Alva Edison. Apa yang dulunya yang dia sudah lakukan itu ternyata berdampak sangat hebat. Berdampak sangat luar biasa. Dan ini menginspirasi kita, saudara. Kita harus membuat sesuatu yang bisa berdampak walaupun menurut kita itu tidak harus besar dan tidak harus kecil. Tetapi harus berbuatlah sesuatu yang bisa mempengaruhi dunia. Haleluya. Inspirasi yang sangat baik, saudara. Jangan kita terlalu muluk-muluk ingin mengubah bangsa-bangsa, saudara. Mulailah kita melangkah dari tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana kita mau berdampak di tengah-tengah keluarga kita. Lakukan dengan sangat sederhana supaya itu bisa terjadi. Kita lihat, kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, saudara kasih. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saya ulangi, saudara kasih, ayat yang 16. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini perumpamaan yang sangat luar biasa. Setelah saya pelajari, saudara, kata garam di sini adalah dia analogikan bahwa manusia harus memberi rasa. Berbicara tentang mulai dari kesederhanaan yang berupa pengaruh yang baik kepada manusia di sekitarnya. Lalu yang kedua adalah garam dianalogikan bahwa manusia harus menjadi pengawet atau seseorang yang mempertahankan ajaran dan nilai-nilai moral serta kebenaran untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik. Ada yang sangat istimewa dari perumpamaan ini. Garam. Garam kalau dilihat dari harga, itu harga yang paling murah, saudara.
Orang semiskin apapun dia pasti bisa mendapatkan namanya garam. Tidak perlu harus punya gaji nominal sekian bisa mendapatkan garam. Artinya garam itu sangat sederhana dan semua orang bisa dapatkan. Tetapi yang menjadi luar biasanya adalah garam itu bisa mempengaruhi kehidupan. Amin. Ini seperti Yesus. Hidupnya dijadikan seperti garam. Supaya orang-orang yang menurut pada umumnya tidak layak dilayakkan. Dia harus mati di kayu salib. Supaya orang-orang yang dulu berdosa mereka layak untuk menerima keselamatan. Dia mau menjadi seperti garam yang berdampak. Kalau mungkin dia datang sebagai raja, mungkin tidak semua orang bisa selamat. Hanya orang-orang yang kelas atas yang bisa menerima keselamatan. Tetapi dia datang sebagai seorang yang sangat sederhana. Bahkan dia terlahir di kandang domba. Berbicara tentang hidup yang paling sederhana di bawah dari sederhana. Jadi garam itu mencerminkan bahwa kehidupan kita tidak perlu harus wow, tidak perlu harus kaya atau tidak perlu harus hebat, tidak perlu harus bagaimana menurut dunia baru bisa berpengaruh. Tetapi cukup kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh yang ada dalam hidup kita akan mempengaruhi kita dan akan berdampak bagi keluarga kita. Sehingga iman kita yang kita tahu selama ini adalah menjadi iman yang hidup. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Sering sekali orang berpikir, saya mau mengubah kota. Yes. Tapi saya harus kuliah dulu. S1, S2, S3, S4. Lalu kapan dia mulai berdampak, saudara? Lalu turun satu level. Saya mau mengubah daerah sekitar saya, perumahan. Tapi saya harus punya kekayaan. Saya harus punya uang yang banyak. Kira-kira kapan dia berdampak? Lalu dia mulai turun satu level lagi. Saya mau berdampak di tengah-tengah keluarga saya. Tapi saya harus menjadi orang yang sempurna. Menjadi bapak yang baik. Yang harus selalu ke gereja setiap waktu. Kira-kira bisa ke gereja setiap waktu? Pikirkan yang paling sederhana. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Mungkin kita sebagai ayah, kita bisa berdampak di tengah-tengah keluarga, mengambil bagian apa yang dikerjakan oleh istri. Mungkin sebagai istri, dia harus mengambil bagian apa yang dikerjakan oleh suami dalam tanda kutip. Bagaimana supaya melakukan sesuatu tanpa harus mengikuti satu bayangan yang begitu rumit, yang begitu sulit, saudara. Sedikit tentang kehidupan saya, saudara. Kalau Bapak Ibu belajar budaya saya di Sumatera, orang Sumatera itu, laki-laki itu raja. Tidak pernah ceritanya seorang ayah bisa melakukan kegiatan-kegiatan rumah, seperti mengepel, menyapu, membantu istri memandikan anak-anak. Tidak ada ceritanya. Tetapi karena saya sudah mendapatkan Kristus dalam hidup saya bisa melakukan itu. Saya ingin berdampak. Tidak perlu harus seperti bayangan orang. Harus punya harta yang banyak. Harus punya kehebatan yang luar biasa baru bisa berdampak. Dimulai dari hal yang praktis yang sangat sederhana. Banyak hal, saudara, membuat kita berdampak. Tapi yang jelas kita tahu dampak yang kita bawa itu akan membawa pengaruh di sekitar kita, saudara. Apa yang akan kita lakukan? Kita yang tahu lewat potensi-potensi yang kita miliki. Dan yang kedua adalah kita tahu pengaruh dari garam itu adalah pengawet. Dia akan memberikan pengaruh untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan kebenaran. Sifat garam ini seperti tidak terlihat tetapi terasa. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, berdampak itu ada dua hal. Dia kelihatan tetapi juga terasa.
Tapi kalau garam ini dia tidak kelihatan tapi terasa, saudara. Paham yang saya maksud? Kemampuan kita, pengaruh kita tidak selalu harus nama baik kita dipermuliakan baru kita bisa melakukan kebaikan. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan di balik layar, tapi orang lain bisa merasakan kebaikan kita. Itu namanya tidak terlihat tapi terasa. Amin. Banyak saudara, seperti pelayan saat ini multimedia, mereka tidak kelihatan di depan, tetapi mereka berdampak. Mereka melakukan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Walaupun kita tidak, mungkin ada sebagian tidak kenal multimedia. Tetapi mereka sudah melakukan yang baik untuk terselenggaranya ibadah berjalan dengan baik. Amin. Kadang-kadang dampak yang kita lakukan itu seperti itu saudara. Mungkin kita tidak perlu harus disanjung-sanjung. Nama baik kita harus dimulia-muliakan. Tetapi karena perbuatan kita mempengaruhi orang lain. Itu menolong orang lain. Padahal sebenarnya kita yang melakukannya. Itu juga namanya dampak dalam Kristus. Amin. Saya tahu banyak jemaat yang mau berbuat baik tanpa perlu namanya ditonjolkan. Itu adalah namanya dampak tak terlihat tapi terasa. Nah, yang kedua adalah kita lihat makna yang kedua kita baca tadi adalah tentang terang, saudara. Di ayat yang ke-14 sampai 16 katakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menyalakan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, terang diartikan bahwa kita sebagai manusia harus menjadi pembawa berita dengan terang dan jelas tentang keberadaannya dan kebenaran firman Allah. Ini terlihat dan berdampak. Jadi ada dua hal berdampak yang kita pahami saat ini. Perbuatan baik itu orangnya tidak kelihatan tapi perbuatannya terasa. Amin. Nah kalau yang ini orangnya kelihatan dan perbuatannya juga terasa. Kenapa? Karena memang mereka harus face to face. Mereka harus memberitakan Injil lewat kata-kata dan lewat perbuatan, lewat konseling, lewat pendekatan. Dia memang harus ketemu. Itu seperti terang. Kita lihat lampu, kelihatan, tapi terasa. Terasa apa? Terang kan? Ini adalah dampak yang kedua. Jadi dampak yang kita lakukan memang tidak selalu harus kita di belakang layar, saudara. Tetapi juga bisa kita harus kelihatan dan terasa perbuatan kita untuk melakukan hal yang luar biasa. Tetapi ada juga mungkin kita tidak kelihatan tetapi perbuatan kita bisa dirasakan orang lain. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Artinya kekristenan itu sangat istimewa. Tidak ada yang bisa memprediksi kekristenan. Karena mereka juga bisa berdampak walaupun tidak kelihatan. Tapi mereka juga bisa berdampak dengan kelihatan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kebaikan kita harus diperlakukan dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Terang berbicara bahwa kita harus memberitakan kebenaran yang kita dapat selama ini supaya orang sekitar kita diselamatkan, saudara. Ada memang tidak semua orang yang berani berkata-kata, saudara. Tetapi ada orang juga lewat perbuatannya dia menolong orang lain. Siapa itu ya yang memberi? Siapa itu? Pernah ngalamin kayak gitu? Sering, apalagi hamba Tuhan ya, Om Agus ya. Kita hamba Tuhan itu sering ngalamin kayak gitu. Kok ada yang memberi berkat? Siapa? Kita ngerti. Pokoknya ada. Itu praktis tindakan yang tidak terlihat tetapi orangnya melakukan perbuatan yang berdampak, terasa. Kekristenan demikian saudara kasih dalam Tuhan. Ada beberapa hal sumber dampak kepada orang percaya. Yang pertama adalah hubungan dengan Kristus. Kenapa saudara?
Karena Kristus itu adalah sumber pokok utama. Makanya orang Kristen harus melekat dan harus terikat dengan Kristus. Harus bergantung dengan Kristus. Dikatakan dalam firman Tuhan, kalau orang percaya ada di dalam Kristus dan firman-Nya ada di dalam orang percaya, maka dikatakan orang percaya akan menjadi bisa berbuat apa-apa, berbuah yang baik, yang memuliakan Tuhan. Jadi yang pertama saudara kasih dalam Tuhan, kita harus membangun hubungan dengan Kristus, saudara. Membangun hubungan yang maksud di sini adalah terhubung dengan Kristus secara pribadi, bukan sekedar ke gereja, namun mengalami perubahan. Jadi membangun Kristus di sini bukan sekedar rutinitas. Misalnya doa rutin, ke gereja rutin, itu bagus saudara. Kegiatan-kegiatan rohani itu itu adalah gaya hidup kita. Tetapi di sini yang dimaksud membangun dengan Kristus adalah secara pribadi. Mengalami firman dalam hidup kita secara pribadi saudara. Sehingga waktu kita mengalami satu masalah yang berat, ada Kristus yang memberikan kita kekuatan. Katakan amin. Ada Kristus yang memberikan kita dasar yang benar untuk kita berpikir dan melakukan tindakan-tindakan yang benar dalam hidup kita. Karena kita selalu membangun hubungan dengan Kristus secara pribadi. Kalau secara pribadi kita terhubung dengan Kristus, saya percaya kita akan mengalami namanya hidup yang berdampak. Yang kedua saudara kasih dalam Tuhan, dampak muncul dari pelayanan. Hanya ketika kita melayani hidup kita berdampak. Kita lihat ayat bagaimana Yesus melayani. Di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak, manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Jadi yang kedua munculnya sumber dampak itu adalah dari pelayanan. Amin. Bayangkan Yesus adalah Allah. Dia adalah Raja. Dia adalah anak Raja. Tetapi dia datang supaya mengalami dampak kepada dunia. Supaya mengalami dampak kepada semua orang yang ada di bumi ini. Supaya setiap orang yang percaya tidak menjadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia datang untuk melayani. Amin. Bukan untuk dilayani. Itu prioritas utamanya dia. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa berdampak? Yang kedua adalah harus melayani. Pelayanan apa yang bisa kamu lakukan? Baik di gereja, baik di rumah, baik di perusahaan, baik di tempat kerja. Semua pelayanan bisa kita lakukan. Karena kita lakukan itu bukan untuk kita, bukan untuk orang itu, tetapi untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Itu akan berdampak saudara. Melayani. Yesus Kristus datang untuk melayani. Supaya apa? Supaya berdampak bagi dunia. Sehingga sampai sekarang ini saudara ada kasih karunia. Setiap orang yang menerima Kristus diberikan kesempatan untuk menerima keselamatan. Dan mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi yang pertama tadi membangun hubungan dengan Kristus pasti. Yang kedua adalah kita harus melayani. Baik melayani di gereja, baik melayani di keluarga, baik melayani di tempat kerja. Lakukanlah itu bukan untuk saya, bukan untuk siapapun, tetapi lakukanlah itu semata-mata untuk Tuhan. Amin. Itulah yang melayani yang sesungguhnya. Sehingga kita akan berdampak. Karena kita melayani bukan untuk siapa-siapa, tetapi karena Kristus yang memberikan kita teladan. Sehingga kita melakukan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap kasih ilahi. Haleluya. Selanjutnya kita lihat saudara, dampak muncul dari kesaksian. Kesaksian berupa kata-kata dan karya. Jadi kesaksian di sini bukan hanya sekedar kata-kata yang indah, bukan sekedar kata-kata yang manis, bukan sekedar filosofi-filosofi yang menyenangkan. Tetapi ada satu kehidupan praktis. Tidak harus besar, tapi dimulai dari sederhana, seperti garam tadi.
Di mana-mana bisa ketemu. Bahkan kita pergi ke pasar ataupun di warung-warung yang paling sangat kumuh, itu pasti ada garam. Luar biasa kan? Caranya Tuhan menyelamatkan manusia itu dari kesederhanaan. Supaya apa? Supaya berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Itulah kehidupan kekristenan. Kemarin saudara kasih dalam Tuhan, saya pelayanan di Youth GPPS Bethlehem Pasca gabungan. Saya menekankan kepada mereka karena mereka pelajar dan mahasiswa. Kalian harus tahu belajar untuk apa, berkarya untuk apa. Karena menurut success analysis bahwa ada 3 hal yang harus mereka tahu. Yang pertama adalah knowledge itu hanya punya 15% kesuksesan di masa akan datang. Skill itu hanya punya 15% kesuksesan akan datang. Tetapi attitude itu memiliki 70% kesuksesan di masa akan datang. Maksudnya apa saudara kasih? Walaupun orang tersebut pintar, walaupun orang tersebut hebat kemampuannya, walaupun kecerdasannya luar biasa, tapi kalau dia tidak punya attitude, sikap yang benar dalam Kristus, dia tidak akan bisa menghadapi masa yang akan datang dengan kesuksesan. Lalu saya tekankan, oleh karena itu, jadikanlah semua pengetahuan, kemampuanmu, talentamu, bukan untuk kesombongan, bukan untuk dirimu, bukan untuk kehebatanmu, tapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Maka attitude-mu akan naik 70% dan engkau akan mengalami kesuksesan di masa akan datang. Haleluya, luar biasa. Kehadiran mereka lumayan, lebih dari ada 80-an saudara. Dan mereka begitu antusias. Kita harus berani kepada keluarga kita berkata-kata, kepada anak-anak kita berkata-kata. Bahwa sikap yang benar di dalam Kristus itu harus menjadi prioritas. Supaya apa? Supaya mengalahkan segala kesombongan, segala keangkuhan dalam hidup kita. Sehingga Kristuslah yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Sukses oke. Berhasil oke. Pintar hebat oke. Tapi ingat, segala sesuatu yang kita dapat sumbernya dari Tuhan. Harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan namanya kekuatan dari Tuhan. Kesaksian adalah merupakan satu dampak munculnya sumber untuk bisa mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Kita lihat seperti Paulus, saudara kasih, waktu mereka di penjara saudara. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 31. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang hendak bunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara kasih dalam Tuhan, Paulus dan Silas, mereka melakukan ritual rohani, pujian penyembahan, lalu terjadi gempa pada saat itu. Dan semua kunci-kunci terbuka. Harusnya mereka punya peluang untuk lari. Mereka bisa meninggalkan penjara, kenapa? Sudah kacau balau. Tapi lihat, dia tidak hanya sekedar rohani saudara. Dia lakukan dengan tindakan, dia tetap ada di situ. Dia tidak lari dan tidak mengajak orang-orang sekitarnya, ayo lari buruan, mumpung ada kesempatan. Tapi justru dia bertahan di sana
Dan itu bisa menyelamatkan kepala penjara seisi rumahnya. Amin. Haleluya. Kadang-kadang kehidupan kita itu harus menjadi saksi lewat perbuatan kita, saudara. Mungkin selama ini kita memang rohani, tetapi tidak berani mengambil resiko untuk perbuatan dan tindakan kita. Sehingga hidup kita pasif. Tidak bertindak dan tidak ngapa-ngapain, saudara. Ada juga orang, saudara, dia tidak mau mengurusin orang dan dia tidak mau juga diurusin. Gitu. Sehingga ya gitu aja. Ini juga tidak berdampak, saudara. Lebih baik mau mengurusin orang, mungkin ada resiko, tetapi dia berdampak. Tapi mengurusin orang itu dalam tanda positif ya. Bukan mengurusi dalam tanda negatif. Artinya kita mulai mempengaruhi orang lain supaya mereka semakin dekat dan semakin mengenal Kristus dan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Haleluya. Paulus dan Silas sudah melakukan itu. Kesaksian mereka kepada orang penjara pada semulanya tidak lewat kata-kata, saudara, lewat perbuatan. Kalau mereka lari pada saat itu waktu engsel-engsel penjara terbuka, mungkin itu tidak akan menjadi berkat bagi keluarga kepala penjara. Tapi karena dia justru bisa mempengaruhi orang-orang sekitarnya dan bertahan di situ, dan kepala penjara melihat, wow, ini satu keajaiban. Kenapa mereka tidak melarikan diri? Akhirnya dia langsung tersungkur. Apa yang saya perbuat supaya saya selamat? Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah melakukan kesaksian lewat kata-kata dan perbuatan, orang akan tersentuh. Amin. Orang akan terasa. Dan dia pingin dekat melekat seperti apa sih iman orang ini. Gitu. Dan saya pernah banyak mengalami hal demikian, saudara. Cinta mula-mula saya waktu saya praktek di satu pelayanan di daerah Brebes, itu murni bukan orang Kristen. Saya pada saat itu masih cinta mula-mula, mengenal Tuhan itu baru 4 tahun, saudara. Saya menemani dia. Dia sangat orang yang sangat sederhana, terhanya dia broken home. Dia ajak saya ngobrol mulai dari pinggir jalan sampai di warung, seorang pria, saudara. Sampai satu ketika dia percayakan saya untuk ikut ke rumahnya. Ke rumahnya itu besar tapi tidak terawat. Ternyata selama ini dia itu sangat depresi. Kenapa? Karena bapaknya kerja di Jakarta, punya istri lagi, saudara. Padahal pekerjaannya bukan pekerjaan hebat, pekerjaannya adalah supir taksi. Sehingga uang untuk membiayai hidup yang ada di sana itu tidak mencukupi. Tapi bukan itu yang dia pikirkan dia menjadi satu hal yang berat. Tetapi dia melihat figur orang tua membuat dia merasa sangat tersakiti. Akhirnya saya mulai cerita lewat perbuatan saya. Ada saatnya saya ajak dia minum teh. Saya berikan dia makanan yang tidak harus mahal, saudara. Dan itu berangsur dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Dan sampai bulan yang keempat, saudara, dia putuskan mau menerima Kristus. Haleluya. Itu cinta pertama saya menemukan jiwa murni, bukan orang gereja. Kehidupan kita harus menjadi kesaksian, saudara. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Kita ini memang sederhana tetapi dampaknya sangat dahsyat. Amin. Kita ini memang biasa saja tapi dampaknya sangat luar biasa. Karena ada Roh Kristus dalam hidup kita yang memampukan kita mengubah diri kita dan mengubah orang lain lewat iman dan perbuatan kita. Yang selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan, doa. Dampak munculnya dari doa, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, doa ini memang sangat-sangat berat. Kenapa? Karena doa ini tidak seperti makan bakso. Kalau kita makan bakso hari itu, pasti hari itu kenyang, ya kan? Iya, tapi kalau doa, hari ini kita berdoa belum tentu terjawab hari ini. Bahkan ada yang terjawab 1 bulan ke depan, ada yang terjawab 1 tahun ke depan, bahkan ada yang sampai saat ini doanya belum terjawab. Itu adalah doa. Ada satu artikel, saudara, pada tahun 70-an, di mana gereja-gereja di Amerika Serikat membuat utusan ke negara Uni Soviet Rusia pada saat itu menjadi negara komunis.
dia membuat survei ke sana. Apakah gereja di Uni Soviet itu masih bertumbuh seperti yang dibayangkan mereka. Lalu mereka survei, saudara. Mereka melihat masuk ke dalam gereja. Rusia pada saat itu masih negara Uni Soviet ya. Dan itu maksudnya itu masih Uni Soviet dan itu masih negara komunis. Lalu mereka masuk, saudara. Apa yang dilihat? Ternyata di gereja yang ada di sana tidak ada orang-orang muda. Tidak ada orang-orang keluarga yang produktif. Adanya itu adalah nenek-nenek yang berdoa, saudara. Lalu dia melaporkan, wah, tidak ada harapan gereja di Uni Soviet. Karena yang ada di sana itu ada hanya nenek-nenek yang sedang berdoa. Hanya nenek-nenek yang ada di gereja. Tapi satu hal yang di luar dugaan, 20 tahun kemudian doa berdampak, saudara. Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara dan komunis di sana hancur. Luar biasa. Amin. Doa itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi doa yang setia, doa yang dilakukan dengan taat dan terus tanpa mengenal lelah, itu akan membawa dampak yang wow, yang luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah menyerah, mendoakan setiap pergumulanmu, mendoakan setiap apa yang kamu naikkan kepada Tuhan. Naikkanlah itu dengan tulus dan setia. Ada satu penelitian, saudara, para dokter di New York, 1.100 dokter membuat satu penelitian. Mereka mulai membuat satu pergerakan, saudara, di tahun 2004. Karena di sana itu pasien itu sulit, di luar prediksi mereka mengalami kesembuhan. Lalu mereka membuat satu terobosan. Dia membuat 50% dokter mendoakan pasien secara umum dan 59% dokter mendoakan pasien secara khusus per individu dan 67% dokter anjurkan pasien berdoa. Mereka menekankan doa dan pada saat zaman itu, saudara, mujizat terjadi. Pasien banyak mengalami mujizat dan kesembuhan yang dahsyat. Artinya doa tidak boleh disepelekan. Amin. Walaupun doa itu tidak seperti makan bakso. Hari ini kita makan lalu kenyang. Doa itu memang butuh namanya waktu, proses. Kita harus berjuang dan tetap setia. Haleluya. Dan selanjutnya, saudara, dampak muncul dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai Yesus. Kita lihat, saudara kasih, dalam Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-38 ini yang terakhir, saudara. Pasal 10 ayat 38 Kisah Rasul, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Haleluya. Dampak yang terakhir yang harus kita lakukan itu muncul dari persekutuan dengan Roh Kudus. Karena dikatakan jikalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menjadi berkat, akan menjadi saksi, akan memiliki kuasa melakukan banyak tanda-tanda mujizat bagi hidup kita, bagi pelayanan kita. Jadi sumber dari dampak itu yang terakhir yang kita saat ini pelajari adalah yang kelima, adalah dari kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kuasa kepada Yesus waktu dia masih di bumi. Dan Roh Kuduslah yang mengurapi Yesus. Dan Roh Kuduslah yang menyertai Yesus untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi supaya kita berdampak, sumbernya yang kelima adalah kita harus mengalami namanya Roh Kudus dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus akan memberikan kita satu hal yang luar biasa, pengurapan dan pertolongan. Sehingga kita bisa melakukan mujizat dan perkara-perkara yang ajaib. Dan yang penutupnya, saudara, Yesus Kristus hidup penuh dampak.
Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Ini adalah berbicara bahwa Yesus adalah Kristus hidup penuh dengan dampak. Inilah teladan kita sehingga kita harus berdampak. Oleh karena Yesus seorang diri yang diutus dari surga. Dan dia mati dan dia bisa berdampak kepada seluruh dunia. Dan itu adalah kasih karunia bagi kita. Haleluya. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita harus berdampak supaya kita menjadi Kristen yang praktis. Tidak hanya menjadi Kristen yang mengetahui saja kebenaran, tetapi kita hidup di dalamnya. Ada 5 hal tadi yang harus kita alami. Yang pertama adalah hidup mengalami dampak lewat sumber hubungan dengan Kristus sehingga kita menghasilkan buah. Yang kedua adalah kita berdampak dari pelayanan seperti Yesus. Kita harus terlibat dalam melayani baik di rumah, baik di gereja, baik di pekerjaan, di mana saja melayani untuk Tuhan. Yang ketiga adalah kita berdampak melalui kesaksian kita seperti Paulus dan Silas. Mereka tidak hanya sekedar pujian rohani, tetapi mereka waktu ada kesempatan untuk lari dari penjara, mereka tetap bertahan supaya kepala penjara dan keluarganya selamat dan menerima Kristus. Dan yang keempat adalah dampak muncul dari doa. Seperti seorang nenek yang di gereja 70-an tahun 70-an yang lalu di negara Rusia pada saat itu. Dia berdoa. Orang melihat doa seperti apa toh nenek-nenek berdoa. Ternyata 20 tahun kemudian dia mengubah negara Rusia pada saat itu masih Uni Soviet menjadi negara berbagai negara dan komunis yang ada di sana hancur sehingga kekristenan masuk membawa kabar Injil. Dan yang terakhir adalah berdampak muncul dari kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kita kuasa untuk pelayanan kita, untuk melakukan segala tindakan dan segala apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita bahkan bisa melakukan tanda-tanda mujizat yang ajaib. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, para pelayan bisa maju. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Perlu kita sadari saudara, bahwa kekristenan akan menjadi istimewa seperti misi Allah dari awal. Jikalau kekristenan bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya sekedar mengetahui kebenaran. Tetapi harus mereka hidup menggenapi firman. Dan mereka harus menjadi Kristen yang praktis berdampak. Baik dalam gereja, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan. Kita harus menjadi terang dunia. Kita harus menjadi garam yang walaupun kelihatannya sederhana, tetapi dampaknya sangat dahsyat, sangat luar biasa. Itu bisa menyelamatkan banyak orang datang kepada Kristus lewat hidup kita. Akan memberkati keluarga kita, akan mengubah masa depan keluarga kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sempurna. Amin.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu mengubah pola pikir kami. Firman-Mu memberkati kami Tuhan. Sehingga kami siap menjadi alat-Mu yang luar biasa. Mulai dari hal yang sederhana. Walaupun kami sederhana Tuhan, tetapi jikalau iman kami lakukan itu dengan tindakan yang benar, kami akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan menyelamatkan orang-orang sekitar kami, menyelamatkan keluarga kami, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang berbicara dalam setiap hati kami. Engkau sedang mengarahkan pikiran kami. Engkau sedang melawat roh kami Tuhan. Supaya gereja-Mu menjadi gereja yang hebat. Gereja yang kuat. Bukan dari pengetahuan semata. Tapi karena mereka berani bertindak, berdampak. Melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau terus menyertai kami. Sehingga hidup kami akan menggenapi firman-Mu Tuhan. Keluarga kami Tuhan. Bahkan seluruh rekan-rekan kami. Untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Amin.